Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya sayangi. Sebelumnya, karena tak kenal maka tak sayang, maka saya memperkenalkan dulu. Nama saya Suparti. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 1 Merangkal, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Berikut adalah tugas refleksi, berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Tujuan video ini dibuat untuk melengkapi tugas topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah seri Guru Belajar program Semangat Guru yang kedua. Hal baru yang saya pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah antara lain: yang pertama, berpikir kritis adalah keterampilan mengambil keputusan dan keyakinan terhadap keputusan tersebut. Yang disebut keputusan adalah menerima, menolak, atau menunda. Kemudian berpikir kritis adalah kunci menyelesaikan masalah. Jadi, berpikir kritis ini sangat penting agar kita tidak terjebak di dalam kecelakaan dalam memilih atau pilihan yang salah. Kemudian, selanjutnya adalah tahap perkembangan berpikir kritis. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, menelusuri bukti, yang mana kita bisa melihat apakah itu fakta ataukah itu opini. Jangan sampai kita terjebak pada opini-opini yang dibuat oleh seseorang yang mungkin itu pertama kali kita dengar. Jadi kita harus jeli melihat mana itu fakta, mana itu opini. Kemudian yang kedua, dari fakta dan opini yang ada, kita bisa bertanya terus, membuat pertanyaan sebanyak mungkin untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kita bisa menggunakan 5W dan 1H ya, untuk mengaplikasikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah metakognisi atau refleksi. Metakognisi atau refleksi ini bertujuan untuk menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan kita yang kita ambil itu adalah keputusan yang salah. Kemudian kita bisa memahami dasar proses berpikir manusia. Lembar aksi yang pertama membantu saya untuk melatih berpikir kritis. Kenapa? Karena di dalam lembar aksi yang pertama terdapat tahapan-tahapan berpikir kritis, yaitu menelusuri bukti, baik itu fakta atau opini kita lihat, kemudian bertanya sebanyak mungkin, dan metakognisi atau refleksi. Nah, di lembar aksi pertama tersebut ada artikel. Ya, kita menyiapkan sebuah artikel dan kita lihat artikel itu mana yang fakta dan mana yang opini. Ya, kita lakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dari berpikir kritis. Jadi mau tidak mau kita akan berlatih untuk berpikir kritis. Meskipun dalam berpikir kritis itu pertama itu lambat, tetapi lambat laun, lama kelamaan keterampilan berpikir kritis itu akan menjadi cepat dan kita akan terampil berpikir kritis sehingga kita akan cepat dalam mengambil keputusan dengan berpikir kritis dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita pikirkan sebelumnya agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Tips saya untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis itu yang pertama, mengisi lembar aktivitas yang kedua bersama murid. Lakukan secara urut. Di lembar aktivitas yang pertama itu khusus untuk guru. Kemudian di lembar aktivitas yang kedua itu dilakukan oleh murid bersama dengan guru. Nah, kita siapkan 3 artikel. Ya, artikel yang pertama artikel hoax, artikel yang kedua adalah artikel yang benar tapi sumbernya kurang akurat. Kemudian yang ketiga adalah artikel yang memang benar, faktanya nyata, kemudian sumbernya pun akurat, bisa dipercaya. Kemudian bisa melaksanakan project based learning.
dan memberikan pertanyaan pemantik berupa pertanyaan yang kontroversial untuk melatih emosi anak agar nanti terbiasa berpikir kritis sewaktu di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga kemampuan anak dalam berpikir kritis ini akan menjadi kemampuan yang matang dan dia tidak akan terombang-ambing oleh opini-opini yang lain ketika dia terjun di dalam masyarakat. Selanjutnya, melalui pembelajaran yang berkesan dan bermakna saat memberikan pengalaman berpikir kritis pada murid. Karena pengalaman yang bermakna pada berpikir kritis ini akan menjadikan murid terkesan, sehingga itu akan menjadikan konsep yang mendalam pada diri murid tersebut. Bapak Ibu, mari kita gabung pada sesi guru belajar program Semangat Guru yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Banyak ilmu yang kita dapat dari program ini. Semangat untuk belajar sepanjang hayat untuk bisa manfaat buat umat. Jalan-jalan ke Pulau Buru, pulangnya ke Klaten bersinar. Ikut program Semangat Guru membuat kita semakin pintar. Dari Irian Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.